Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Dr. Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya, Panembahan Dr. Mistik. Rumah, gedung, sekolahan, dan tempat lainnya. Tanpa kita sadari, ada penghuni lain tak kasat mata ikut menghuni. Kadangkala makhluk tak kasat mata tersebut menunjukkan eksistensinya, terkadang tidak. Seperti halnya kisah mistis, kamu tidak sendiri. Kisah ini dialami oleh Louis Seputra. Selamat mendengarkan. Pengalaman-pengalaman saya ini bermula dari awal perjuangan saya sendiri. Dari ketika pertama saya pindah ke rumah baru saya di daerah Tangerang. Kami, saya dan suami, termasuk dari pembeli-pembeli pertama pemukiman baru ini, yang pada waktu itu pembangunan wilayah BSD masih terlihat seperti rawa-rawa dan belum ramai seperti sekarang. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Saya akan coba ceritakan beberapa kejadian-kejadian utama sesuai runutan waktu. Tidak pakai lama, hari pertama dan kedua saya menempati rumah kami jam 8 malam ke atas. Selalu ramai, sekali di lantai 2. Seperti ada hajatan atau pesta kecil. Ada suara bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak berlarian lengkap dengan pintu yang buka dan tutup sendiri. Nutupnya pun kenceng. Bam, bam, bam. Seperti setengah dibanting. Pertama saya pikir ada pencuri masuk, karena waktu itu suami saya masih di Jakarta. Saya suruh ipar saya datang dan cek. Sementara saking takutnya saya menunggu di depan rumah tidak berani masuk. Datanglah ipar saya sambil membawa pemukul baseball. Dia ke atas dan seperti yang diduga, kamar-kamar lengang, tidak ada satupun orang. Kejadian ini berulang setiap harinya sampai pada hari rumah saya diberkati. Tidak berhenti di sini.
lampu LED di atas laundry area yang menyambung dengan kamar pembantu lantai 2 bagian belakang selalu meletus. Umur lampu LED tersebut tidak pernah lebih dari 3 hari. Jadi setiap 3 hari sekali saya pergi ke toko Mitra 10 dan menukar lampu-lampu saya. Sampai pada suatu poin stok di toko tersebut habis. Kesal karena ulah nakal ini, saya ke atas dan memerciki daerah tersebut dengan air suci dan garam. Tetapi, apa yang terjadi? Sore itu juga setelah maghrib, selembar genting saya terlempar, lebih mirip dilempar dengan sendirinya, dengan suara dahsyat pecah berkeping-keping ketika menyentuh permukaan air kolam ikan kami. Sampai pada hari kolam ikan saya tutup, puing-puing genteng itu masih menjadi momentum kejadian ini di dasar kolam. Pembantu yang melihat hal ini langsung pucat gemetaran dan mengucap doa. Tetapi karena saya sudah naik ke ubun-ubun, saya ke atas. Ya, ke atas, dan saya setengah berteriak, "Jangan jadi pengecut kamu. Saya tahu kamu sudah di sini lebih dahulu daripada saya. Tetapi saya sudah membeli rumah ini. Rumah ini juga milik saya. Kalau kamu masih berulah dan tidak bisa berdamai, akan kupastikan kamu pergi dari sini. Mungkin saya yang sudah kerasukan ya, kalau dipikir lagi nyali saya yang sekarang sudah nggak segede itu lagi." Tetapi percaya atau tidak, sejak saat itu, lampu sorot LED saya tidak pernah meledak lagi. Awet sampai sekarang. Seminggu sekali pembantu kami selalu menemukan segelondong rambut hitam panjang di kamar mandi di lantai 2 dalam rumah yang tidak pernah dipakai. Bola kecil atau ops yang selalu menari-menari mirip indikator nada di layar karaoke di atas kolam ikan pada malam hari. Suatu ketika, saya menghantar anak saya les di ruko depan. HP saya cas tinggal di rumah. Selang ketika dalam perjalanan anak saya berkata, "Ma, kenapa nelpon?" Saya menunjukkan HP dia yang berbunyi dengan kata, "Mami, di layarnya." Saya sempat ngerem di tengah jalan saking kagetnya nada dering berulang 3-4 kali sebelum mati dengan sendirinya. Hebatnya, sampai paspor saya dia juga tahu. Sewaktu-waktu kami baru pulang rumah hampir menjelang tengah malam di malam Jumat. Ya, malam Jumat. Mendapati mesin cuci kami di lantai atas belakang sedang berputar. Kami hanya punya si Mbak ART yang pulang pergi gak ada pembantu tinggal. Tetapi yang paling bikin ciut adalah suara cewek yang mondar-mandir di atas, berbicara dengan bahasa yang saya gak ngerti. Tapi dengar jelas itu cewek seperti ngomyang sendiri. Kalau bahasa Jawanya, ngomong sendiri. Anehnya suami saya hanya bisa mendengar suara mesin cuci berputar tanpa suara si cewek. Suami saya sempat bilang, "Apa kamu mau aku ke atas buat cek?" Langsung saya potong, "Udah biarin, kali baju dia kotor." Cepat-cepat kami masuk ke kamar dan istirahat. Saya tidur dengan lampu menyala malam itu. Salah satu puncaknya beberapa bulan lalu, suami saya lupa mematikan kompor. Dia merebus air memakai saujupan dan lupa mematikan kompor semalaman. Ajaibnya, saya menulis ini sambil merinding. Paginya jam 6, itu kompor masih menyala dengan api yang tersetel paling maksimal
membakar saucepan tanpa gosong dan asap, seakan-akan dia hendak bilang, "Ini loh kamu lupa matiin kompor." Padahal panci yang sama pernah saya gosongin ketika saya lupa mematikan kompor selama 10 menit. Dan dapur sudah sangat berasap waktu itu. Begitulah beberapa kejadian yang bisa saya bagikan saat ini. Walaupun masih banyak interaksi saya yang lainnya tutup mata. So, saya percaya bahwa kita benar-benar tidak sendiri di dunia ini. Tetapi ingat selalu bahwa Tuhan tetap empunya semesta. God bless. Para sahabat Satu Suro Activity, itulah tadi sebuah kisah kamu tidak sendiri, dan di mana penghuni tak kasat mata rumah tersebut ingin menunjukkan eksistensi dengan memberikan suatu tanda bahwa saya itu ada meskipun tak terlihat. Para sahabat Satu Suro Activity, ada sebuah hikmah dari kisah tersebut, yaitu kita tidak perlu takut dengan keberadaan mereka yang tak kasat mata. Kita tunjukkan keberanian kita dengan berkomunikasi dan lawan mereka jika sudah mengganggu. Hendaknya juga kita perlu mengadakan keselamatan, kirim doa sebelum menempati rumah baru. Kita sebagai manusia tetap memohon perlindungan kepada Allah SWT. Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Sansuroi, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke email satsuroi@gmail.com. Nantikan episode kita selanjutnya di Satu Suro Activity.